Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk kali ini kelompok kami dari Sistem Basis Data kelompok 20 akan mempresentasikan project final project dari untuk seminar sistem basis data yang berjudul Perancangan Sistem Basis Data Toko Online dan Elektronik. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Said Mautumar selaku moderator dari tim 20. Untuk selanjutnya mungkin perkenalan dari masing-masing siswa akan beriringan se seiring materi yang disampaikan. Oke, untuk materi selanjutnya dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya yaitu IRD. IRD tentunya terdapat beberapa entity dan entity tersebut mempunyai beberapa atribut. Yang pertama ada entity pelanggan yang mempunyai atribut yaitu ID pelanggan sebagai primary key, lalu ada alamat, nama, email, lalu nomor HP. Pelanggan mempunyai atau dapat membuat pesanan, yaitu mempunyai kardinalitas one to many. Untuk entity pesanan terdapat beberapa atribut. Yang pertama ID pesanan sebagai primary key, kemudian ada ID pelanggan sebagai foreign key, yang terakhir yaitu ada tanggal pesanan. Kemudian untuk entity pesanan berisikan detail pemesanan yang mempunyai kardinalitas relasi one to many. Detail pemesanan mempunyai beberapa atribut. Yang pertama ada ID detail pemesanan sebagai primary key. Yang kedua ada ID pesanan sebagai foreign key, yaitu ada ID produk lagi, lalu ada jumlah unit dan total harga pemesanan. Kemudian detail pemesanan merujuk pada produk. Lalu untuk kardinalitasnya yaitu many to one. Untuk produk sendiri mempunyai beberapa atribut, yaitu yang pertama ada ID produk sebagai primary key, kemudian ada deskripsi produk, stok produk, harga produk, nama produk, dan kategori. Untuk pesanan, dia juga bisa melakukan pembayaran, yaitu dengan kardinalitas relasi one to one. Entity pembayaran mempunyai beberapa atribut. Yang pertama tentunya ID pembayaran sebagai primary key, kemudian ID pesanan sebagai foreign key. Selanjutnya ada tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, metode, status pembayaran. Kemudian pesanan dapat dikirim melalui entity pengiriman. Di sini pesanan dan pengiriman mempunyai kardinalitas relasi one to one. Pengiriman tersebut mempunyai beberapa atribut. Yang pertama yaitu ID pengiriman sebagai primary key, kemudian ada ID pesanan sebagai foreign key, lalu ada tanggal pengiriman, nomor resi, kurir, dan yang terakhir status pengiriman. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke bagian skema transaksi. Di sini kita melihat bagian proses transaksi berjalan di sistem toko online kita. Skema transaksi adalah gambaran atau alur proses pembelian yang terjadi di sistem online toko online. Ini menunjukkan bagaimana data berpindah dan dicatat dari awal sampai akhir transaksi. Informasi yang disimpan meliputi data pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan status. Skema seperti ini sangat penting karena menjadi acuan kita dalam menyusun tabel-tabel database nantinya. Dengan alur yang jelas dan terstruktur, kita bisa membangun sistem yang lebih cepat, lebih aman, dan tentunya mempermudah pencarian data ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke struktur database. Gambar di samping adalah tampilan struktur database kami pada PHP MyAdmin dengan nama database toko elektronik. Database ini terdiri dari 6 tabel utama yang saling berelasi. 6 tabel tersebut diantaranya ada detail pesanan, pelanggan, pembayaran, pengiriman, pesanan, dan produk. Digunakan untuk menyimpan data
terkait aktivitas toko online penjualan elektronik. Baik, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Dewi Sekaratri. Di sini contoh query SQL. Yang pertama, dia menampilkan produk terlaris. Yang pengertiannya di sini adalah query ini digunakan untuk mencari produk terlaris, yaitu produk dengan jumlah pemesanan terbanyak. Kemudian data dikelompokkan berdasarkan nama dan diurutkan dari yang paling banyak. Kemudian untuk yang kedua, di sini menampilkan pelanggan dengan transaksi 3 kali atau lebih. Jadi di sini query membantu mengidentifikasi pelanggan yang bertransaksi 3 kali atau lebih. Yang ketiga, total penjualan atau kategori. Di sini query ini digunakan untuk menghitung total pendapatan penjualan berdasarkan kategori produk. Kemudian yang keempat, transaksi lengkap join 4 tabel. Query di sini menggabungkan 4 tabel utama: pelanggan, pemesanan, pembayaran, dan penerimaan. Nah, langsung saja kita ke progresnya, pembuatan struktur database-nya. Langsung kita membuat script-nya. Oke. Sebelumnya saya sudah membuat script-nya ya teman-teman. Script dari pembuatan toko elektronik ini. Udah loading ya, sebentar teman. Oke, sudah muncul. Oke, langsung kita membuat setup awal buat database yang akan digunakan. Kita akan membuat database dengan nama toko elektronik. Kita copy dari create database toko elektronik, titik koma, kita copy, kita pastekan di sini. Langsung kita go. Oke, database toko elektronik sudah dibuat. Berikutnya kita akan membuat tabelnya. Kita ke SQL. Di sini udah ada create table. Kita copy sampai ke bawah. Ya, sampai sini, titik koma. Kita copy, lanjut kita paste di sini. Kita go. Oke, semua tabel sudah ada. Nama saya Yusti Utari dengan NIM 122211139. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya mengenai insert dummy. Ya, sebelumnya kita masuk ke PHP MyAdmin-nya dulu. Kemudian masuk ke database yang sebelumnya sudah dibuat, yaitu toko elektronik. Dibuka. Nah, ada tabel detail pemesanan, detail pelanggan, pembayaran, pengiriman, pesanan, dan produk. Kemudian di sini saya akan menginsert dummy 3 tabel, yaitu tabel pelanggan, pesanan, dan produk. Pertama, tabel pelanggan. Di sini sudah saya buat 1. Masuk ke SQL-nya. Lalu kita klik insert. Nah, sudah muncul. Kita buat manual. Pertama, kita klik ID pelanggan. Saya klik 2. Kemudian namanya. Sini saya klik Yosi. Lalu email.
Kemudian nomor HP-nya, lalu alamat, nah jika sudah, klik kirim. Nah, sudah berhasil. Kita cek. Nah, sudah ada ya. 2, nama Yosi, email yosi@gmail.com, nomor HP dan alamat sudah tertera. Kemudian lanjut ke pesanan. Maaf, ke produk dulu. Dibuka. Nah, sudah saya buat satu. Lanjut kita buat lagi. Kita buka SQL. Kemudian klik insert. Nah, sudah muncul. Sudah value 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Kita ubah ID produk menjadi 2. Nama produk Asus misalkan. Kemudian kategorinya laptop. Lalu harga produk, lalu stok produk, ada 5 misalkan. Lalu deskripsi produknya, misalkan di RAM 8 GB. Nah, jika sudah selesai, klik kirim. Nah, sudah berhasil, kita cek. Nah, sudah ada ya. Kemudian lanjut ke tabel pesanan. Sudah saya buat lagi satu, lalu kita buat baru. Klik SQL-nya. Seperti tadi ya, klik insert. Nah, di sini ada value 1, 2, 3, dan 4. Kita ubah kembali. ID pesanan misalkan 2. ID pelanggannya 2. Lalu tanggal pesanan 2025. Bulan bulan 10 tanggal 12. Kemudian statusnya diproses. Lalu klik kirim. Nah, sudah berhasil. Kita cek. Nah, sudah ada ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Inka Puspawanti dengan NIM 1222061 dari kelas 126C15 dari kampus BSI Cikampek. Di sini saya akan memaparkan tentang insert dummy test, untuk detail pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Baik, kita lanjut aja ke video berikutnya. Baik, di sini terdapat tabel detail pemesanan. Ada beberapa tabel. Lalu kita hapus dulu ininya.
terus kita masukkan tag insert pinto, lalu masukkan beberapa nama tabelnya. Ada ID detail pemesanan, ID pesanan, lalu ada ID produk dan jumlah unit. Dan satu lagi total harga pemesanan. Lalu kita tutup. Value. Lalu kita masukkan isi yang ada di dalam tabel. Untuk yang ada di dalam tabel. Kita masukkan angka 1, 1, 1, 1. Ada 4 kali. Jangan lupa diberi tag koma di setelah tutup burung tersebut. Saya sempat lupa ya. Kita tambahkan dulu. Oke. Kita lakukan nantinya secara berulang. Oke, sudah terisi semua, sudah dimasukkan. Sudah kita buat semuanya. Untuk isinya berupa angka semua. Lalu kita klik kirim. Dan kita lihat hasilnya di detail pemesanan. Dan ya, sudah terisi semua tabelnya. Tidak ada yang kosong, oke. Nah, lalu kita lanjut ke bagian pembayaran. Di pembayaran masih kosong ya. Ada ID pembayaran, ID pesanan, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, metode, dan status. Memang ini kita hapus lagi. Oke, kita singkat. Kita masukkan seperti tadi ya, hanya saja berbeda. Ada perbedaan dari nama tabelnya dan langsung sudah terisi semua. Sudah oke. Lalu lanjut ke pengiriman. Di pengiriman ada ID pengiriman, ID pesanan, tanggal pengiriman, sama kurir. Singkat kita lakukan sama seperti tadi. Kita lakukan berulang.
Dan ya, kita kirim dan kita lihat hasilnya. Oke, sudah terisi semua ya semuanya. Ini bagian detail pemesanan, kita cross check. Sudah terisi semua. Bagian pembayaran sudah terisi semua. Dan bagian pengiriman oke, sudah terisi semua. Baik, cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan, saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih. Di sini saya akan mencoba memasukkan query yang telah dibuat ke dalam database. Yang pertama ada query dasar. Oke. Di sini menampilkan ID pelanggan, nama, email, nomor HP, dan alamat. Lalu untuk menampilkan daftar produk terlaris, kita masukkan nah, maka akan muncul ID produk, nama produk, dan total terjual. Lalu ada juga untuk menampilkan pelanggan dengan transaksi lebih dari 3 kali. Kita masukkan ini. Lalu akan muncul ID pelanggan, nama pelanggan, dan jumlah transaksinya. Lalu selanjutnya ada total penjualan per kategori. Ini query-nya. Lalu akan muncul kategori-kategorinya, lalu total penjualannya juga. Selanjutnya ada detail transaksi lengkap. Di sini. Maka akan muncul mulai dari ID pesanan, nama pelanggan, nama produk, jumlah unit, total harga, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, kurir, dan nomor resi. Lalu selanjutnya ada query dengan group by, subquery, dan agregasi. Oke, kita masukkan query-nya. Maka akan muncul ID produk, nama produk, dan total terjual. Oke, lanjut. Kita akan membuat view ringkasan penjualan. SQL lagi. Kita copy dari sini. Create, kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Langsung kita go. Nah, maka view ringkasan penjualan akan terbuat. Kita refresh di sini. Kita lihat. Nah, ini dia view. Tampilan tabel view penjualan, ringkasan penjualan maksudnya. Kita akan menampilkan semua view dari isi si view ringkasan penjualan. Oke, kita copy, kita ke SQL, kita paste di sini, langsung kita go.
Oke, maka muncul semua view-view ringkasan penjualannya. Nah, berikutnya kita akan menampilkan ID pesanan tertentu. Kita copy, lalu kita akan balik lagi ke SQL. SQL sini kita balik lagi, kita pastekan di sini tadi ID pesanan, bukan penjualan ya guys, pesanan. Oke, ID pesanan dengan nomor 1. Kita go. Maka ada namanya ID muncul dengan ID pesanan dengan nama Andi. Next, berikutnya kita akan menampilkan nama pelanggan tertentu. Oke, kita akan copy ini. Kita copy, langsung kita ke SQL lagi. Kita pastekan di sini. Kita ubah tanda kutipnya. Kutip 2. Di sini juga pakai kutip 2. Oke, kita go. Oke, maka akan muncul nama pelanggan dengan namanya Galih. Berikutnya kita akan membuat hitung rata-rata penjualan per pelanggan. Oke, kita copy select sini. Copy, langsung kita paste di SQL. Oke, kita go. Nah, maka sudah muncul hasil dari hitung rata-rata penjualan per pelanggan. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.